Halo sahabat, dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe Anda adalah penyemangat kami. Jangan lupa juga tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin tetap semangat update cerita menarik. Oke lanjut. Felipe Klauski bab 2409-2416. Bab 2409-2410. Sepanjang jalan, Felipe dan Adas masing-masing dikawal ke dalam mobil tahan ledakan keserak yang dimodifikasi, dengan dua penjaga biro tombak bersenjata berat di sisi mereka. Selama mereka memiliki perubahan, orang-orang ini akan dibunuh di tempat. Ini adalah urutan superior yang mereka dapatkan. Felipe duduk, ekspresinya acuh tak acuh, berpikir cepat di kepalanya, yang akan menargetkan dirinya sendiri. Begitu saya mendarat, saya dibawa pergi oleh orang-orang dari unit tombak ilahi apapun yang saya pikirkan, itu karena beberapa orang sedang bermain-main. Unit bawahan mana yang kamu milik? Siapa bosnya? Tanya Felipe. Dua tentara putih yang memeganginya tidak mempertimbangkan pertanyaan Felipe. Pria kulit putih dengan setelan hitam dan kacamata hitam yang duduk di pengemudi bersama tertawa, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang fasih, Anda akan tahu pada saat Anda tiba, Tuan Klauski, nikmati waktu terakhir Anda. Apakah kamu mengenal saya? Tanya Felipe. Dia benar-benar tahu nama keluarga Klauski. Pria kulit putih itu tertawa, dan tidak melanjutkan untuk mengatakan apa-apa. Melihat sisi Adas, dia juga meminta kabar, tetapi pihak lain tetap diam. Ini membuat Adas mengerutkan kening. Kelompok orang ini jelas ditujukan pada Felipe dan dirinya sendiri, jika tidak, gerakannya tidak akan begitu cepat, dan waktu yang akan datang begitu akurat. Di mobil lain, Vivi Zhou dan Theo Xander duduk bersama. Vivi Zhou sedikit takut dan khawatir sekarang, tapi dia tidak pernah mengalami hal seperti itu, dan secara alami panik. Lao Qin telah mengikuti mobil-mobil ini sepanjang waktu, sambil terus-menerus menelepon dan menggunakan jaringannya di kota Sendona untuk menyelesaikan masalah ini. Segera panggil aku di unit manajemen cabang Biro Sen Mau di kota Sengten untuk mencari tahu siapa teman yang ingin mengambil wanita itu darinya. Lao Qin sedikit marah. Biro Tombak Ilahi telah berbuat terlalu banyak, dan wanita itu sendiri bukan penjahat. Segera, Lao Qin menerima telepon kembali dari pihak lain, mengatakan bahwa dia tidak dapat membantu masalah ini, dan bahwa orang yang ingin ditangkap oleh Biro Tombak Ilahi. Alasannya sementara tidak nyaman untuk diungkapkan, tetapi Vivi Zhou bisa membiarkannya pergi. Ketika Lao Qin mendengarnya, dia merasa lega, dan pada saat yang sama dia bertanya, bagaimana dengan beberapa teman wanita saya? Mereka datang ke kota Sendona untuk melakukan sesuatu. Mereka ditangkap segera setelah mereka memasuki negara. Selalu ada alasan. Suara melalui telepon agak malas dan berkata dalam bahasa Inggris profil tinggi, Qin, jangan khawatir tentang ini, saya dapat sangat membantu Anda. Nona Jo dapat melepaskannya sebentar, tetapi dia beberapa teman tidak cukup baik, dan Anda perlu melakukan penyelidikan terperinci. Anda tidak ingin orang-orang di Biro Spears menatap mekar grup Anda. Dengan satu kalimat di wilayah Anda, satu hal lagi lebih baik daripada kurang satu. Setelah berbicara, telepon menutup telepon. Lao Qin sedang duduk di mobil Rolls-Royce, dan ekspresinya kusam. Tidak perlu waktu lama bagi Felipe Ren untuk dikendarai dengan mobil sampai ke sebuah gedung tinggi. Bangunan ini terlihat seperti pedang yang tajam. Di sekelilingnya, semua tentara bersenjata sedang berpatroli dan waspada. Apalagi ada jet tempur dan berbagai tank. Yanran adalah unit perang rahasia. Mobil melewati 3 pos pemeriksaan sebelum diizinkan untuk melanjutkan. Ini, turun. Wow. Pintu didorong terbuka, dan Felipe, Adas dan lainnya semuanya ditutup matanya, dan kemudian mereka dibawa ke beberapa ruang rahasia yang terpisah. Vivi Zhou dibebaskan tak lama setelah masuk. Dia menatap Lao Qin dan berkata, Lao Qin, pikirkan cara lain, saudara Felipe, mengapa mereka tertangkap, mengapa mereka menangkap orang begitu kejam. Lao Qin juga tak berdaya dan menghela nafas, Nona, saya sudah bertanya tentang masalah ini, dan saya sudah bisa membebaskan Anda. Saya telah menggunakan semua koneksi saya di kota Sendona. Beberapa dari mereka adalah tombak dewa. Mereka yang menginginkannya tidak dapat dirilis untuk saat ini, mengatakan bahwa mereka akan melalui penyelidikan terperinci. Apa? Apa yang harus diselidiki? Kami baru saja memasuki negara dan tidak melakukan apa-apa. Aku tidak peduli. Kamu harus mencari seseorang untuk mengeluarkannya. Vivi Zhou marah dan menginjak kakinya karena marah. Lao Qin juga sangat tak berdaya, hanya bisa memanggil orang yang bisa dihubungi. Namun, setiap orang yang menerima panggilan Lao Qin membujuk mereka untuk tidak turun tangan, jadi mereka menutup telepon. Jadi, masalah ini telah ditutupi dengan kerudung yang sangat misterius. Melihat kembali ke Felipe, saat ini, dia sedang duduk di ruangan yang terang dan padat di kamar tunggal. Tudung di kepalanya telah dilepas, dan untuk sesaat, dia tidak bisa menggelengkan matanya dengan cahaya putih yang menyilaukan. Setelah dia melihat struktur internal kamar ini, wajahnya menjadi sangat kusam. Dinding kaca hitam jelas merupakan dinding kaca organisasi interogasi. Anda bisa melihat bagian dalam dari luar, tetapi bukan bagian dalamnya. 3 dinding yang tersisa berwarna putih. Di tengah adalah dudukan besi kotak dan kursi. Ada 2 probe di 2 sudut ruang belakang. Felipe melirik, dan kemudian terus menatap dinding tirai kaca hitam.
Ketika dia menggunakan kekuatan murid-muridnya dan ingin menggunakan kekuatan aturan untuk mengendalikan sifat fisik, dia menemukan bahwa inderanya tidak dapat menembus dinding tirai kaca. Pada saat yang sama, di luar dinding tirai kaca, 4 pria kulit putih dengan ketinggian berbeda telah berdiri. Pria kulit putih parubaya yang menuju, dengan wajah yang serius dan kokoh, memiliki mata cekung yang dalam, sedalam mata seekor Raja Wali. Dia memiliki lambang khusus dari permainan tombak emas di dadanya. Di belakangnya, berdiri 3 penjaga putih bersenjata lengkap. Tepat ketika Felipe menggunakan kekuatan reguler para muridnya, di luar ruang rahasia ini, beberapa instrumen elektronik dan peralatan pemantauan mulai memantau atribut kekuatan murid Felipe. Riks ups. Data pemantauan telah merespons. Staf wanita kulit putih berteriak pada saat itu. Di sana Kekes menoleh dan melirik data pada layar monitor untuk menunjukkan bahwa murid area ketiga. Kemudian dia bertanya dengan suara serak, apakah ini data terakhir? Wanita kulit putih berambut pirang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini hanya data yang saat ini dipantau. Adapun apakah ada nilai yang lebih tinggi, Anda harus terus memantau. Rickson mengangguk, menoleh, dan menatap Felipe dalam-dalam, yang bangkit dan berjalan ke dinding tirai kaca di ruang belakang. Felipe, pada saat ini, mengulurkan tangan dan menyentuh dinding tirai kaca. Sentuhan itu dingin, dan itu dibangun dari zat khusus, yang dapat mengisolasi kendali murid-murid terhadap kekuatan dan zat biasa. Apakah ini kekuatan game tombak? Apakah sama dengan papan daya di negara ini? Sementara Felipe mengamati dinding tirai kaca hitam, Rickson, yang berdiri di sisi lain dari dinding tirai kaca, menunjukkan senyum sinis di sudut mulutnya. Dia berbalik dan berjalan ke dinding tirai kaca ruang rahasia lain. Di ruangan padat ini, Adas tampak sangat acuh tak acuh. Dia duduk di kursi dengan kepala bersandar di kepalanya, seolah-olah dia sedang tidur, dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Informasinya, Rickson bertanya dengan dingin di sudut matanya. Bab 2411-2412. Segera, seseorang mempresentasikan data survei tentang Adas, tetapi isi data itu sangat sederhana. Mata Rickson dingin, dan dia bertanya, apakah tidak ada informasi lain? Bawahan di belakangnya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi. Rickson kemudian memandang wanita putih berambut pirang itu dan bertanya, apakah Anda melihat data? Wanita kulit putih berambut pirang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada fluktuasi kekuatan disiplin dalam dirinya, tampaknya, hanya orang biasa. Orang biasa. Rickson mencibir sama sekali dan berkata, itu bukan orang biasa. Cari beberapa orang untuk bermain dengannya. Karena itu, beberapa orang mengatur untuk 3 tahanan dengan tato dan rompi oranye untuk memasuki ruang rahasia Adas. Ketiga tahanan ini semuanya adalah orang-orang yang kuat, mereka setengah tingginya seperti Adas, dan mereka lebih dari 2 kali lebih tinggi dari Adas. Begitu mereka memasuki kamar rahasia, mereka berjalan ke arah Adas yang duduk dengan itikat buruk. Pria pemberani berkulit hitam tanpa kepala berjalan dengan arogan ke arah Adas, dengan mencibir di wajahnya, dan berkata, hei. Sialan babi bodoh, berdiri untuk Lao Su. Itu bukan tempat kamu harus duduk. F***, berdiri. Babi sialan-sialan. Haha. Lihat, anak ini sangat kurus, tidak cukup bagiku untuk mengambil sabun. Beberapa pria kuat terus-menerus diejek dan memprovokasi Adas. Semua jenis kata-kata umpatan diucapkan oleh mereka. Pria berkulit hitam terkemuka dengan tato ular berbisa sengit di lengannya langsung meraih kera Adas, membelalakan matanya, dan mengarahkan jari-jari hitam ke hidung Adas, memprovokasi. Oh. Babi bodoh. Kakek memintamu untuk berdiri sekarang, lalu, berlutut di tanah dan berputar-putar di sini, Faker. Ini lingkaran. Segera, lakukan untuk Lao Su. Atau aku akan menoleh, tekan pelat besi dan tendang bolanya. Pria berkulit gelap, dengan seringai provokatif di wajahnya, terus memamerkan ke teman-temannya. Adas menyeringai, menatap pria berkulit hitam itu meraih lengan kerahnya dan berkata, beri kau 3 detik, lepaskan tanganmu, dan berlutut untuk meminta maaf padaku, kalau tidak, jangan menginginkan tangan Anda. Apa? Cumi-cumi palsu. Babi sialan-sialan, apa yang kamu bicarakan? Kamu ingin Lao Su berlutut dan meminta maaf padamu. Oh, sial. Aku tidak bisa membantu tetapi ingin menghancurkanmu di tanah. Kamu sialan kuning pi babi bodoh. Pria berkulit hitam itu memarahi, dan matanya penuh dengan penghinaan terhadap Adas. Ini diskriminasi. Adas menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Ledakan. Tiba-tiba dia menembak, dan sebelum beberapa orang bereaksi, dia melihat pria berkulit hitam sombong yang terjepit oleh pergelangan tangan Adas dan menekankan kepalanya ke meja besi kotak. Ah! F***, lepaskan. Dasar babi bodoh. Teriak lelaki berkulit gelap itu. Namun, Adas hanya menatapnya dengan dingin dan berkata, orang tidak mengikatku, aku tidak mengikat lelaki, kau melewati batas. Ledakan. Diikuti oleh, Adas meraih kepala pria berkulit hitam dan menghancurkannya dengan keras di atas meja besi. Dengan suara tumpul ini, seluruh meja besi itu tenggelam. Pria berkulit hitam itu juga menderita pendarahan hidung, giginya patah, dan dia jatuh ke tanah, menutupi kepalanya, melolong. F***, persetan dengannya. Babi sialan-sialan.
Dalam sekejap, dua pria bertato kuat yang tersisa, melambaikan tangan mereka, meneriakkan omong kosong dan bergegas ke Adas. Wajah Adas acuh tak acuh dan dia naik. Ledakan. Langsung terbang salah satu pria kuat menendang beberapa meter. Punggung pihak lain menghantam dinding tirai kaca hitam dengan keras. Klik. Seluruh dinding tirai kaca hitam retak, seolah-olah akan rusak. Dan lelaki kuat itu jatuh ke tanah, berguling kesakitan. Di kaki itu, ia merasakan beberapa tulang rusuk patah di perutnya. Orang kuat terakhir yang tersisa. Pada saat ini, dia melihat bahwa kedua bersaudara telah jatuh. Dia panik dan takut. Dia mengambil posisi bertarung dan terus melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia menarik belati dari pinggangnya dan meremasnya di tangannya, berteriak, F***. Pergilah ke neraka. Adas menyaksikan belati menusuk ke arah dadanya dan mengulurkan tangan dan dua jari. Dentang. Kedua jarinya langsung mencubit belati yang menusuk. Orang asing yang kuat itu benar-benar terkejut. Dua jari benar-benar menangkap belati. Ini mengerikan. Apakah itu manusia? Apakah ini seni bela diri oriental? Segera, detik berikutnya, jari Adas bergerak, dan belati itu terputus dengan tajam. Pada saat yang sama, ia menendang keluar, memukul dada dan perut pria kuat itu, langsung menendang lawan keluar, dan menabrak tembok dengan keras. Seluruh dinding juga retak. Dari awal hingga akhir, hanya dalam 1 menit, Adas menyelesaikan 3 pria kuat asing dengan mudah. Adegan ini secara alami terlihat di mata oleh Rickson luar dan yang lainnya. Sudut matanya penuh kedinginan, menatap Adas yang berjalan ke arah dinding tirai kaca, sedikit kebencian muncul di sudut matanya, dan berkata, agak menarik, apa data pemantauannya? Wanita kulit putih berambut pirang, melihat instrumen dan peralatan saat ini, semua terpana, dan berkata, Rickson, data menunjukkan bahwa tidak ada fluktuasi. Apa? Rickson terkejut. Keahlian seperti itu seharusnya tidak menggunakan kekuatan murid. Dia menoleh dan menatap peralatan itu. Memang, data menunjukkan 0. Bagaimana itu bisa terjadi? Rickson bodoh dan menoleh untuk melihat Adas yang berdiri di depan dinding tirai kaca. Dia dan Adas dipisahkan oleh dinding tirai kaca. Itu juga pada saat ini bahwa seorang wanita kulit putih dalam setelan profesional hitam panas berjalan dengan cepat. Sosoknya sempurna, dan wajahnya juga wajah kecantikan khas barat yang membuat orang merasa sekilas. Rix dalam perintah, dan utusan Tuhan ada di sini. Dia ingin melihatmu, kata wanita itu. Rickson mengangguk, merespons, dan berbalik dan pergi. Segera, dia melihat seorang wanita kulit putih dalam gaun merah di ruang pertemuan. Pria itu memiliki sosok yang sempurna, bentuk es sempurna, rambut hitam coklat panjang, mata biru, dan jembatan hidung tinggi. Bawa temperamen ratu. Utusan suci yang terkasih, saya telah menangkap mereka sesuai dengan perintah Anda. Rickson membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat kepada wanita kulit putih itu. Wanita itu berbalik, dan wajah yang menggerakkan benar-benar gambar seorang dewi yang memikat semua makhluk. Dia mengangguk dan berkata dengan suara yang sangat seksi, kamu baik-baik saja, Rickson, mereka adalah orang-orang yang diinginkan Lord Pluto, di mana mereka sekarang, membawaku untuk melihat. Rickson dengan hormat menjawab, Tuan, Anda di sini. Bab 2413-2414. Segera, permaisuri wanita itu menghadap Rickson, dan muncul di balik dinding tirai kaca ruang rahasia tempat Felipe berada. Tarina memandang Felipe, yang acuh tak acuh di ruang rahasia, dan bertanya kepada Rickson di sampingnya, informasinya. Rickson dengan cepat dan penuh hormat memberikan informasi tentang Felipe, mengatakan, namanya Felipe dan dia dari Huaguo. Menurut data survei, dia adalah Riverdale, menantu keluarga kecil Jianston, istrinya. Bernama Wan Jianston, dan ada perusahaan farmasi bernama Beacon Group. Dia berencana untuk mengembangkan perusahaan cabang di negara kita baru-baru ini. Ngomong-ngomong, dia masih memiliki 2 anak. Menurut pemantauan data saat ini, dia harus menjadi murid dari daerah ketiga. Kekuatan. Tarina melirik informasi di tangannya dan kemudian memutar alisnya yang indah dan bertanya, apakah hanya itu? Apakah tidak ada informasi lain? Rickson menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, ini semua informasi yang dapat kita temukan tentang dia. Tarina mengangguk, meletakkan informasi, meletakkan tangannya di dadanya, dan memandang Felipe yang duduk di ruang dekat, mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan pesona ejekan, kekuatan murid area ketiga tidak cukup untuk membiarkan Pluto orang dewasa sangat prihatin, jadi saya segera menggunakan garis gelap dan personel kami di sana untuk memeriksa semua identitas dan informasinya. Ya, utusan Tuhan. Rickson merespons dengan cepat. Setelah itu, Tarina menoleh ke arah Rix dan bertanya, bagaimana dengan orang lain? Sini. Rickson memimpin Tarina ke balik dinding tirai kaca ruang rahasia Adas. Tarina menatap Adas di belakangnya, serta 3 pria kuat jatuh ke tanah, matanya menunjukkan sedikit kedinginan, dan bertanya, apa yang terjadi? Rickson buru-buru menjawab, Tuan Tarina, kami ingin memantau data tentang dia, tetapi, untuk saat ini, dia adalah orang biasa. Orang biasa. Tarina memandangi 3 lelaki kuat yang jatuh ke tanah, alis mereka yang indah saling bersatu. Setelah ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan orang biasa.
Lord Pluto pernah mengatakan kepada saya untuk berhati-hati. Anda terus menguji saya, dan Anda harus mendapatkan data aslinya. Rickson menjawab dengan cepat, iya. Tuan Tarina, kami segera mengatur agar para murid masuk. Jika Tuan Tarina tertarik, Anda mungkin ingin melihatnya. Senyum muncul di sudut mulut Talina dan berkata, baiklah, saya benar-benar ingin melihatnya. Tidak lama kemudian, dua murid dari Istana Hades langsung masuk ke ruang rahasia ini. Ketika Adas melihat mereka untuk pertama kalinya, senyum dingin muncul di sudut mulutnya dan bertanya, Iyo, atau dua murid, dari kuil mana kamu berasal? Kedua murid kulit putih, dengan wajah dingin dan mencibir di sudut bibir mereka, berkata, F***. Sialan babi bodoh, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Sekarang, mati. Katakan saja, salah satu murid kulit putih mulai langsung dengan Adas. Adas menggelengkan kepalanya tanpa daya, melirik dinding tirai kaca hitam, dan kemudian berkata, jika Anda ingin menguji kekuatan saya, tidak perlu menemukan sampah ini untuk berurusan dengan saya, hanya untuk mati. Setelah semua, Adas pindah. Pada saat murid itu melemparkan pukulan, Adas juga meninju. Ledakan. Sebuah ledakan yang menggelegar. Murid itu, seluruh kepalan, termasuk lengannya, hancur secara langsung pada saat kepalan tangan Adas, dan desa tulang itu hancur. Ledakan. Dia juga terbang mundur dan menabrak pintu besi elektronik di ruang rahasia. Seluruh pintu besi elektronik itu langsung dihancurkan menjadi sosok manusia. Semua orang di luar dinding tirai kaca menarik napas. Satu pukulan untuk memecahkan murid di area kedua. Apa yang kamu monitor? Rickson dengan cepat bertanya pada wanita berambut pirang di sisinya. Wanita yang memantau data masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada fluktuasi energi murid, masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Mendesis. Kalimat ini mengejutkan baik Rickson dan Tarina. Hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengalahkan seorang murid di area kedua dengan pukulan. Ini tidak mungkin. Pada saat ini, Adas sudah bergerak ke arah para murid yang tersisa. Murid putih tinggi itu sekarang penuh amarah dan menggeram dengan marah, F***. Aku ingin menghancurkanmu. Setelah semua, tubuh pria itu tiba-tiba membengkak dan menjadi lebih besar, seperti Hulk, dan kepalanya langsung di langit-langit ruangan rahasia ini. Dia penuh dengan otot yang meledak, seperti batu keras. Raksasa petrokimia. Pergi mati, babi bodoh yang rendah hati. Murid putih yang membatu memukul pukulan marah pada Adas. Namun, Adas hanya melirik dengan jijik, lalu mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh, dengan telapak tangan biasa, langsung menangkap pukulan raksasa yang membatu itu. Ledakan. Keduanya meledak dengan ledakan tumpul, tekanan energi besar, dan tiba-tiba berserakan di ruang rahasia. Instrumen dan peralatan pemantauan di luar juga cepat terdeteksi. Kekuatan murid di area kedua. Namun, murid kulit putih mana yang berasal? Sekelompok orang terpana, dan mereka tidak bisa mempercayainya, melihat ke ruang rahasia, orang yang memblokir raksasa yang membatu itu dengan telapak tangan. Teror. Mengerikan. Pada saat yang sama, murid putih yang ketakutan itu melihat Adas hanya memblokir pukulannya pada saat itu, dia tiba-tiba marah, melambaikan tinju lain, dan menabrak Adas. Adas mendengus dingin dan meraih tinju raksasa yang membatu itu langsung dengan tangannya. Kemudian, di mata orang-orang yang terkejut, dia membanting raksasa yang ketakutan itu. Bang! Raksasa yang ketakutan itu langsung mengangkat langit-langit, dan dihancurkan oleh Adas di dinding tirai kaca hitam. Klik. Dalam sekejap, dinding tirai kaca hitam langsung dihancurkan. Orang di balik dinding tirai kaca juga bergegas pergi. Raksasa yang ketakutan itu jatuh ke koridor di luar dan menabrak dinding, seluruh dinding retak. Ada juga asap di koridor. Kemudian, Adas berjalan keluar dari ruang rahasia dengan acuh tak acuh. Talina dan yang lainnya menunggu debu membubarkan diri sebelum mereka melihat Adas yang berdiri di depannya 3 meter jauhnya. Yo, masih cantik, bisakah kau memberitahuku, siapa yang ingin menangkapku? Hades, atau Fatako, roh jahat. Adas menyeringai dan tampak tidak bersalah. Tarina sangat marah saat ini, melihat Adas keluar, berteriak kepada Rickson, beri aku untuk meraihnya. Bawa dia ke ruang penelitian anatomi. Setelah mendengar ini, Rickson dengan cepat menekan tombol alarm. Dalam sekejap, unit sub penanganan dari seluruh biro Senmou di kota Sengten, alarmnya terdengar hebat. Tiba-tiba, belasan prajurit bersenjata lengkap bergegas keluar dari koridor. Tarina menatap marah pada Adas yang nakal di depannya dan berkata, bantu aku. Adas melirik dingin dan berkata, kecantikan, bersikap kasar tidak ramah, jadi tidak ada hak asasi manusia. Bab 2415-2416. Wajah Tarina dingin, dan dia memandang Adas dengan getir, dan berkata, kamu tidak mau bekerja sama denganku untuk membicarakan hak asasi manusia. Pegang aku untuknya. Dalam sekejap, kelompok penjaga bersenjata berat ini bergegas langsung ke Adas. Orang normal harus memohon belas kasihan secara langsung dalam situasi ini. Bagaimanapun, di hadapan begitu banyak pengawalan bersenjata berat, mereka juga orang-orang istimewa dalam seragam tempur hitam di lensa Hollywood. Namun, Adas tersenyum dingin dan berkata, kamu hanya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang aku miliki.
Mengapa aku harus begitu merepotkan? Berhenti berbicara. Kamu Adas pindah. Di mata semua orang, saya tahu bahwa sosok dengan lampu merah terus berkedip. Diikuti oleh, saya mendengar jeritan tangisan, satu demi satu di seluruh koridor. Dalam tatap muka, di koridor sempit ini, para penjaga biro tombak dewa yang bersenjata berat jatuh ke tanah. Orang-orang ini, bahkan jika mereka tidak menanggapi situasi apapun, langsung terpana. Kamu anak buah Adas penuh belas kasihan. Lagi pula, mereka tidak berada di wilayah itu. Mereka masih memberi wajah, dan tidak ada yang salah dengan para penjaga ini, mereka hanya diperintahkan untuk bertindak. Semua ini baru terjadi dalam 1 menit. Melihat pemandangan yang luar biasa ini, seluruh wajah Rickson Upperton penuh dengan kejutan. Ini terlalu hebat. Ini hanyalah 4 pahlawan magis dari papan tombak dewa. Tarina itu juga wajah terkejut saat ini, tetapi wajahnya masih menunjukkan rasa takut. Karena dia datang dari Istana Hades, salah satu utusan suci duduk di samping Hades. Identitasnya, dan penampilannya, sudah hancur. Dia adalah karakter yang tidak perlu takut pergi kemanapun. Selain itu, Istana Hades, sebuah organisasi yang telah lama dikenal di negara-negara barat, mengendalikan pasukan bawah tanah dari beberapa negara barat. Orang-orang yang keluar dari sana tidak perlu khawatir atau takut pada apapun. Terlebih lagi, Sendona juga merupakan markas dari Istana Hades. Istana Hades bertanggung jawab atas 8 wilayah negara M, dan kekuatannya memungkinkannya untuk bangga dan sombong. Dengan sedikit keterampilan, berani menunjukkan kejelekan di sini. Tarina mendengus dingin, ekspresinya tidak nyaman. Adas menjabat tangannya saat ini dan berkata, "Kecantikan, kamu agak sakit hati. Kamu ingin melihat kekuatanku. Aku menunjukkannya sekarang. Bukankah aku harus melepaskan adikku? Kamu bermimpi." Tarina berkata dengan dingin, "Apa yang ingin saya lakukan sekarang? Ambil kamu, dan kemudian bawa kembali ke anatomi." Pesona jahat Adas tersenyum dan berkata, "Kecantikan, permintaanmu cukup aneh." Tarina menatap Adas dengan kebencian, dan kemudian berkata kepada Rickson di sekelilingnya, "Aku segera mengirim murid untuk datang dan aku akan menangkapnya hidup-hidup dan membedahnya secara pribadi. Aku ingin tahu seperti apa struktur tubuhnya." Ketika dia mengatakan ini, Tarina tersenyum kecil di bibirnya. Kepala Adas besar, sepertinya dia telah bertemu wanita yang relatif sesat, dan dia masih cantik. Ini membuat Adas, yang selalu yan-yan, sangat bersalah. Saya ingin memiliki plot idola dengan kecantikan barat ini. Sekarang, sepertinya saya hanya dapat membuat keputusan cepat. Di sini, Rickson juga dengan cepat menggunakan headset sendiri dan berkata, "Pindahkan skuad condor ke-7 dengan segera." Segera, ada perubahan di koridor. 7 orang barat dari berbagai ukuran, tinggi dan rendah, pria dan wanita, gemuk dan kurus, berkumpul bersama. Ketika mereka muncul, mereka membawa aura yang tak terkalahkan. Adas menoleh untuk melihatnya, dan segera menilai dari situasi mereka bahwa mereka adalah 7 murid di daerah ketiga, 3 di antaranya telah mencapai kekuatan daerah keempat. Bahkan, ada kekuatan murid puncak di area keempat. Kekuatan bertarung seperti itu adalah unit yang sangat kuat di dunia murid di negara manapun. Cukup untuk menghancurkan sekelompok 10.000 orang. Haha. Adas menyeringai dan memandang ke-7 murid dan berkata, "Wow, betapa besar barisannya, apakah ini keramah tamahanmu untuk orang negara M? Bukankah itu agak terlalu indah?" Mulut Talina meninggi, menunjukkan senyum yang cukup untuk membuat pria itu menyerah, dan berkata, "Karena kamu tahu bahwa kamu takut, angkat tangan dan berjongkok, biarkan aku mencintaimu malam ini." Tarina adalah wanita yang berani mencintai dan membenci dan berbicara terus terang. Jadi, apa yang dia inginkan, dia akan selalu mengejar. Misalnya, sekarang dia memiliki keinginan kuat untuk membawa Adas kembali ke penelitian anatomi. Dia adalah seorang dokter medis dan ilmuwan penelitian tubuh manusia, dia sangat tertarik pada struktur tubuh murid. Meskipun dia telah membedah banyak mayat para murid, tetapi hanya orang-orang Cina seperti Adas yang tidak dibedah. Jadi, dia sangat bersemangat dan bersemangat bahwa ada dorongan tak terkendali di tubuhnya. Adas mengangkat bahu dan tersenyum ringan di sudut mulutnya, berkata, "Sepertinya hanya satu pertarungan yang diizinkan." Begitu kata-kata itu jatuh, ke-7 murid barat dan tim condor ke-7 semua meledak dengan momentum mereka. Dalam sekejap, area ini penuh dengan energi yang menakutkan. Anda tahu, ke-7 murid itu pecah bersama, cukup untuk membunuh seorang murid yang baru saja memasuki zona kelima. Anda tahu, para murid di daerah kelima dan keempat memiliki perbedaan besar dalam kekuatan. Ini adalah pencerahan kembali aturan dan materi. Karena itu, kekuatan bertarung mereka, memenggal seorang murid di area kelima, sudah cukup untuk merasa ngeri. Laksamana Tarina, biarkan kami mengajarimu bocah bodoh ini. Aku akan secara pribadi memberikannya kepada Lord Tarina, sebagai hadiah ulang tahunmu. Untuk sementara waktu, ke-7 murid barat ini menawarkan kekuatan mereka. Salah satu dari mereka mengangkat cambuk api di tangannya dan memompanya ke Adas. Cambuk api, yang seperti ruang yang sobek, membawa suhu yang sangat tinggi dan melelehkan seluruh koridor. Adas menatap cambuk api dengan dingin, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, "Apakah sudah terlalu lama sejak aku meninggalkan barat?"
Diikuti oleh, Adas langsung mengepalkan dengan tangan kosong, dan meraih cambuk api yang panjang. Bentak. Suara ini renyah, dan energi mengaduk sudah cukup untuk mengangkat benda apapun. Namun, Adas langsung meraih cambuk api seperti ini. Murid barat yang menggunakan atribut api segera memalingkan wajahnya, dengan penuh semangat menjentikkan cambuknya yang panjang, dan ingin menarik senjatanya. Namun, cambuk api panjang ini di tangan Adas, tidak bergerak. Sialan, kamu mati. Murid barat itu geram. Pada saat yang sama, di sampingnya, seorang murid jangkung berkulit hitam tiba-tiba menendang kakinya di tanah dan melompat dengan keras. Tinjunya berubah menjadi kepalan baja, dan mereka hancur di hadapan kepala Adas. Murid logam. Melihat murid tinggi berkulit hitam itu, dua kepalan tangan berubah menjadi baja. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan tank tempur.